Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Yes. Selamat datang di Daily Vlognya Mama Ira Maya Sofaril, yang selalu tayang menemani semuanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama, kali ini Mama Ira mau menjawab pertanyaan beberapa teman ya. Mereka sering bertanya gitu, Mama Ira, nih sebentar lagi nih anaknya mau nikah nih gitu. Nanti beda rumah dong, sedih nggak gitu. Terus ada yang nanya lagi, Mama Ira, nanti kalau anaknya udah nikah tinggalnya sama Mama Ira apa punya rumah sendiri? Netizen, kan? Terus ada lagi yang nanya, Mama Ira, bagaimana kalau seandainya diusahakan? Bagaimana seandainya diusahakan kalau anaknya sudah menikah, jangan tinggal jauh-jauh dari Mama Ira. Nanti siapa yang jagain Mama Ira? Dia nggak tahu. Pasukan kita banyak, ada Cemong, Cimi, Cili, Ciki, Cisi. 5 anak bulu plus Mas Rafa sama AI saya ya. Jadi alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan sebetulnya simpel, singkat banget gitu. Mungkin saya bisa menjawab sekaligus juga kita bahas yuk jadi topik obrolan kita ya hari ini ya. Bagaimana sih rasanya kalau kita memiliki anak gitu ya, dan mereka menikah terus memutuskan untuk tinggal terpisah dari orang tua ya. Berapa hari lalu saya masih saja teringat itu ada topik tentang emptiness syndrome. Emptiness syndrome, di mana kita merasakan kekosongan hati pada saat jauh dari anak-anak atau orang-orang yang kita sayang ya. Tapi kalau ditanyakan pasangan yang sudah menikah ya, kalau tidak tinggal lagi serumah dengan orang tua seperti apa? Oke, kita bahas dari dua sisi. Kalau sisi positifnya ya, bila mana anak-anak itu masih sama-sama dengan kita, satu pasti rame. Ya kan, kita seneng dong ada temennya, ada mantu kita ya, bisa ngobrol setiap hari apa ini itu ya kan, nggak pernah sepi lah pokoknya rumah gitu. Kitanya happy sebagai orang tua, anaknya juga happy kalau dia punya anak lagi, kita rawat anaknya sebagai cucu kita ya kan, itu positifnya gitu. Kita bisa senang-senang gitu. Terus anak kita juga seneng kalau tinggal sama orang tuanya ya, rumah nggak usah pikirin rumah, nggak usah bayarin sewa rumah. Terus dia gitu juga anak kita ada yang jagain sama omanya, sama neneknya, sama kakeknya gitu kan, nggak usah mikirin baju siapa yang nyuci gitu kan, nggak usah pikirin masak apa gitu. Pokoknya semuanya kalau kita sibuk pulang ke rumah ke tempatnya mama papa, pokoknya makanan semua udah siap. Wah, ada sih Mbak. Ya nggak sih, gitu ya, biasanya gitu kan, iya. Ya kalau positifnya gitu, happy aja gitu semuanya. Nah tapi kita kadang-kadang suka memberikan alasan-alasan juga gitu. Selain misalnya satu rumah gitu, ada lagi orang tua tipenya begini. Ada orang tua yang setengah hati melepas anaknya untuk tidak tinggal di rumahnya, mungkin karena alhamdulillah rumahnya mereka besar misalnya gitu, ada kamarnya apa segala macam yang cukup gitu ya. Ada excuse, ini teman saya nih, kejadian teman saya gitu. Ra, aku bilang sama anakku, nggak apa-apa deh kalau udah menikah nggak serumah lagi sama mama, nggak apa-apa, mama ngerti banget kok gitu. Tapi kalau bisa sekomplek ya, suruh tinggal sebelah-sebelahan sama ibunya ya kan. Kalau perlu sebelah rumah aja Ra, nggak apa-apa deh gitu. Kalau nggak kita satu kompleks aja gitu, biar aku bisa selalu ngeliatin dia. Biar aku bisa selalu jagain dia gitu. Jadi kan kalau ada apa-apa aku bisa urusin, nanti aku bisa kirim makanan gitu. Sama, intinya sama. Perhatian seorang orang tua terhadap anaknya ya, yang begitu cinta dan sayang gitu. Tapi kita suka nggak ngeh gitu. Itu anak kita udah nikah gitu, udah ada suaminya gitu. Mereka tuh udah punya rumah tangga sendiri gitu, ya kan? Tadi saya sudah bilang awal mulanya semuanya happy. Nah, negatif side-nya adalah kalau anak-anak itu yang sudah menikah, kita ajak tinggal serumah ya dengan kita, terus tiba-tiba ada satu kondisi di mana seharusnya mereka itu berbicara lebih privasi ya, lebih private. Secara privasinya mungkin tidak bisa gitu, karena kita pasti mendengar ya. Otomatis waktu itu juga saya pernah bilang, kalau orang tua
tahu anaknya kenapa-napa, atau ada keributan sedikit, atau ada yang bertengkar, atau apa, pasti kan kita mau cari tahu gitu ya. Akhirnya kita ada intervensi gitu. Nah, anak-anak ini merasa kadang-kadang nyaman, ada juga banyaknya tidak nyaman gitu. Jadi takutnya kalau tinggal bersama itu banyak sekali intervensi ya dari orang tua ya, sebagai pasangan suami istri dianggap tidak bisa mandiri. Jadi mereka lebih prefer untuk tinggal sendiri, terpisah dari orang tuanya dan mengajari anak-anak itu lebih mandiri. Kita harus besar hati ya. Kita harus betul-betul memiliki satu pandangan. Mereka sudah menjadi suami istri, mereka sudah siap dengan segala risikonya. Silakan kalian tinggal sendiri gitu ya. Jadi melatih anak-anak sebagai pasangan suami istri, anak-anak muda ini agar lebih mandiri, anak-anak kita ya. Kita tidak boleh terlalu banyak intervensi dalam hal apapun ya. Kalau mereka terpisah rumah dari kita, pasangan suami istri ini, anak-anak kita, ya, pasti mereka juga memiliki sense of control dalam rumah tangga mereka. Jadi mereka tahu how to handle this and that dari keperluan mereka, bagaimana secara financial, bagaimana secara needs-nya, lalu bagaimana plan mereka, membagi tugas antara pekerjaan, perhatian, quality time, suami istri. Kalau sudah punya anak malah, ya keluarga kecilnya mereka gitu ya. Jadi bukan kita yang kontrol, jadi mereka yang harusnya bisa mengatur semuanya, bertanggung jawab full. Karena ada suami, ada istri, bagus-bagus mereka bisa get along, ya bekerja sama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Ya, jadi kita nggak usah ikut campur, nggak usah ikut campur, biarin aja mereka aja ya, mereka kan udah dewasa ya. Oke, terus ada juga jeleknya lagi tadi apa ya? Kalau misalnya mereka tinggal serumah sama kita, mereka kan jadi tidak mandiri. Semuanya jadi tergantung sama kita. Benar, tergantung banget gitu. Tergantung bagaimana nanti kalau misalnya mama papa pergi, nanti yang ngurusin anak kita siapa? Nanti kayaknya di rumah ada makanan apa nih? Nggak ada. Gimana sih mama nih mestinya? Wah, pokoknya banyak banget deh gitu. Jadi semuanya tergantung kepada orang tua gitu. Ya, pokoknya aku ikut aja deh, gimana mama aja. Ya, pokoknya aku terserah mama aja deh, gini. Ya, baiknya mama aja, gitu. Ya kan? Padahal belum tentu baik buat pasangannya masing-masing, mau laki mau perempuan, gitu, belum tentu nyaman. Kalau ada rasa ketergantungan, Oke, terus ada juga, jeleknya lagi tadi apa ya? Kalau misalnya mereka tinggal serumah sama kita, mereka kan jadi tidak mandiri. Semuanya jadi tergantung sama kita. Benar, tergantung banget gitu. Tergantung bagaimana nanti kalau misalnya mama papa pergi, nanti yang ngurusin anak kita siapa? Nanti kayaknya di rumah ada makanan apa nih? Nggak ada. Gimana sih mama nih mestinya? Wah, pokoknya banyak banget deh gitu. Jadi semuanya tergantung kepada orang tua gitu. Ya, pokoknya aku ikut aja deh, gimana mama aja. Ya, pokoknya aku terserah mama aja deh, gini. Ya, baiknya mama aja, gitu. Ya kan? Padahal belum tentu baik buat pasangannya masing-masing, mau laki mau perempuan, gitu, belum tentu nyaman. Kalau ada rasa ketergantungan kita terhadap orang tua, apalagi kita sudah sebagai suami istri, kasihan dong orang tuanya. Ya, orang tua itu katanya teman saya juga nih yang udah punya cucu. Dengerin ya. Mama ini bukan tempat penitipan anak. Nah loh, mama ini adalah ibu kamu. Jadi kalau kamu mau nitipin anak kamu, bukannya mama nggak seneng, gitu kayaknya dia kalau ngomong. Ya kan, bukannya mama nggak seneng, tapi mama juga pengen kamu ikut sama-sama tanggung jawab. Jadi nggak cuma naro, jemput, ada gitu, besok begitu lagi gitu ya. Tapi ayolah kita share the time together, sama-sama sharing gitu, cerita gimana ma, apa ini. Terus kebiasaan katanya lagi nih ya, saya belum pengalaman. Kalau anak-anak itu sudah merasa ketergantungan sama orang tua, begitu misalnya mereka entah sibuk kerja atau dari mana nitipin anaknya di rumah orang tuanya, tiba-tiba selesai pamitan pulangnya udah mau ada papa set pulang gitu. Dia nggak tahu tuh bahwa anaknya juga sudah membuat repot orang tuanya, ya. Jadi, ya dibantuin gitu loh. Sebelum pulang tanya dulu gitu, mama, papa, nih aku harus bantuin apa nih gitu. Misalnya kalau misalnya ada anak-anak cucu kita misalnya ada ya berantakin tempat atau apa. Nah, anak-anak ini juga harus punya perhatian kepada orang tuanya, ya kan?
Karena orang tua juga capek, orang tua juga butuh istirahat. Jadi kalau mau menitipkan anaknya atau mau mau minta tolong sesuatu gitu, ya jangan semuanya udah pokoknya semua beres, ada mama papa semuanya beres. Jangan ya, kalau bisa gitu. Tanyalah, "Mah, ada apa yang bisa aku bantu?" atau "Mah, gimana?" gitu. Jadi lebih akrab suasananya, ya. Oke. Ada lagi, kalau misalnya negatifnya kita tinggal bersama dengan anak-anak yang sudah menikah, ya kan tadi janjinya untuk tidak intervensi, melatih mereka untuk mandiri. Anak-anak ini memiliki, sebagai suami istri, anak-anak kita itu memiliki pola asuh yang berbeda dengan kita. Ingat loh, ini case-nya banyak banget, sering terjadi banget. Jadi kalau ada orang tua yang merasa bahwa saya tahu persis how to handle cucunya, bagaimana seharusnya gitu. Oh jangan, ini mama aja yang kerjain. Oh ini aneh-aneh ya. Biasanya begitu kan. Nah, ternyata nggak selalu cocok sama pola asuhnya anak-anak kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita mengasuh anak-anak kita itu tidak akan, pada zamannya tidak akan sama seperti mereka mengasuh anak-anaknya di zaman sekarang. Ya kalau sedikit-sedikit ada apa-apa, ya kan, jangan, usian. Biasanya gitu kalau opa sama oma itu nenek kakek yang putri yang kan begitu. Ya kan, nggak ada yang mengatakan bahwa di anak cucu-cucu itu, katanya teman-teman saya, nggak ada yang nggak happy kalau tinggal di tempat aku. Ya jelas orang semuanya dikasih. Ya, jadi pola asuh itu pasti akan berbeda. Ya, satu dengan yang lain kita perlu sekali menghargai dan bekerja sama gitu ya. Termasuk, nah bila mana kita ingin memberikan keleluasaan buat anak kita tinggal bersama kita, demikian juga anaknya ada keinginan untuk tinggal bersama, tolong dibuat batasan-batasannya, apa yang boleh atau tidak, do and don'ts-nya apa, sebaiknya seperti apa, bagi tugasnya kayak apa, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Semuanya perlu didiskusikan, ya, termasuk kalau mereka bisa, perlu juga didiskusikan, ya, minta mereka untuk quality time dengan kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi saling mengisi satu dengan yang lain. Oke, saya mau belajar lagi ya. Mau belajar jadi oma nih sebentar lagi. Kok oma? Enggak dong, tetap mama ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala rencana baiknya anakku Kayla dengan Fikri. Mohon doanya dari semuanya Bapak Ibu, anak-anak mama ya. Terima kasih untuk obrolan menarik kita kali ini. Udah terjawab ya pertanyaan mama, para netizen. Para netizen. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, so far because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.